Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 94. Mungkin karena hubungan khusus antara Luo Xiu dan Yuyu, Luo Xiu merasa bersalah terhadap Yuyu di dalam hatinya. Bagaimanapun, Luo Xiu terlalu lemah untuk melawan naga ungu bertanduk satu bahkan setelah meminum pil penambah energi. Jika Luo Xiu cukup kuat, Yuyu tidak akan jatuh pingsan demi menyelamatkannya, dan mungkin semua yang telah terjadi tidak akan terjadi sama sekali. Berjalan dari wilayah ketiga menuju wilayah kedua, dan kemudian wilayah pertama. Luo Xiu dan Yuyu terdiam sepanjang waktu hingga meninggalkan alam rahasia iblis dan kembali di pegunungan Guntur. Aku akan pergi sekarang. Setelah keluar dari alam rahasia iblis, Yuyu berdiri di samping Luo Xiu dan menatapnya dengan penuh arti. Dia telah melajang selama 300 tahun dan mengabdikan seluruh hatinya untuk kultivasi dan balas dendam. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi dia tidak mengharapkan kejadian konyol seperti itu terjadi antara dia dan seorang pria muda. Luo Xiu merasa sedih. Dia ingin meminta Yuyu untuk tinggal, tetapi dia tidak memiliki alasan. Yuyu memikul beban untuk membalas dendam. Meskipun dia tidak memberitahu Luo Xiu tentang itu, Luo Xiu bisa merasakannya. Namun, kekuatan Luo Xiu terlalu lemah untuk membantunya. Apakah kita akan bertemu lagi? Tanya Luo Xiu. Jika suatu hari nanti kamu bisa mencapai tingkatan penguasa, mungkin kita akan bertemu lagi. Sambil berkata, Yuyu mengeluarkan giok iblis 2 bulan dan peta rahasia dari cincin penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepada Luo Xiu dan berkata, "Aku tidak akan memberimu batu vitalitas untuk saat ini karena aku masih membutuhkannya." Luo Xiu mengambil giok iblis 2 bulan dan peta rahasia karena manik darah yang diperoleh melalui berburu binatang iblis di alam rahasia tidak terlalu berguna terhadap kultivator seni bela diri biasa. Meski demikian, bagi Luo Xiu, manik darah itu dapat meningkatkan tingkatan tubuh fisiknya dengan pesat. "Sura, ini bukan nama aslimu, kan?" Yuyu tiba-tiba bertanya. "Namaku Luo Xiu," ucap Luo Xiu. "Menurutku, Sura adalah nama yang bagus dan bisa membawamu menuju ketenaran. Aku tidak tahu kapan aku bisa menggunakan darah musuhku untuk meratapi kematian ibuku." Jejak kesedihan melintas di mata indah Yuyu ketika dia berbicara. Di masa lalu, dia adalah seorang kultivator seni bela diri yang kuat di tingkatan penguasa, tetapi bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia tidak bisa membalas dendamnya. Dapat dibayangkan bahwa musuhnya kuat dan menakutkan. "Jika suatu hari aku menjadi kuat, aku akan menggunakan nama Sura untuk membunuh musuhmu," ujar Luo Xiu. Yuyu tertegun sejenak dan kemudian menghela napas. Kemudian, dia berdiri berjinjit dan menciur Luo Xiu di bibirnya. Setelah itu, dia terbang ke udara dan menghilang menuju pegunungan Guntur. "Luo Xiu, selamat tinggal." Luo Xiu merasa sedikit tertekan. Yuyu adalah seorang penguasa bela diri. Meskipun basis kultivasinya menurun karena cedera jiwa spiritualnya, pada akhirnya dia akan pulih dan menjadi tak terkalahkan lagi. Namun, Luo Xiu hanya berada di tingkatan bawaan. Dia masih harus bekerja keras untuk mencapai tingkatan pemurnian ilahi. Yuyu bisa terbang di langit. Semua binatang iblis di pegunungan Guntur tidak berani membuat masalah dengannya. Sementara itu, Luo Xiu hanya bisa berjalan keluar. Saat berjalan, persepsinya menyebar. Di kedalaman pegunungan Guntur, banyak binatang iblis tingkatan pemurnian ilahi yang sedang mengintai. 3 hari kemudian, Luo Xiu berjalan keluar dari pedalaman dan tiba di pinggiran pegunungan. Hari mulai gelap, masih membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk keluar dari pegunungan Guntur. Oleh karena itu, Luo Xiu berencana mencari tempat yang aman untuk minum beberapa butir manik darah lagi untuk meningkatkan kekuatan fisiknya sebelum gelap. Ketika berjalan melewati hutan kecil, dia merasakan aura beberapa kultivator seni bela diri manusia dalam persepsinya. Kemudian, dia melompat dan mendarat di atas batang pohon yang rimbun. Meskipun agak gelap, Luo Xiu masih bisa melihat dengan jarak lebih dari 300 meter. Di dalam hutan tidak jauh dari tempat dia berada, terdapat 5 orang yang duduk bersila di sekitar api unggun, tempat makanan dipanggang. Di antara 5 orang tersebut, ada 3 pria dan 2 wanita. Seorang pria paruh baya di antaranya tampak paling waspada. Sepertinya, dia merasakan mata Luo Xiu yang mengintip. Oleh karena itu, dia tiba-tiba berbalik dan berseru dengan dingin, "Siapa itu?" Melihat tindakan pria paruh baya itu, 3 orang lain di sekitarnya juga menjadi waspada. Sementara itu, seorang gadis terlihat paling gugup dan melihat sekeliling. Kewaspadaan pria paruh baya itu mengejutkan Luo Xiu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dia adalah pemburu yang sangat berpengalaman.
Aku hanya lewat dan tidak bermaksud menyakitimu. Luo Xiu melompat dari batang pohon dan berjalan mendekat. Wajah muda Luo Xiu membuat mereka sedikit menurunkan kewaspadaan mereka, tetapi pria parubaya yang memimpin mengerutkan alis dan bertanya, "Ada apa, anak muda?" Di hutan belantara pegunungan yang tandus, pembunuhan bisa terjadi di mana-mana. Setiap pemburu berpengalaman berjuang untuk hidup di ambang kematian. Tidak peduli apakah remaja di depannya itu jahat atau tidak, pria parubaya itu tidak ingin berinteraksi dengan orang asing di alam liar jika tidak diperlukan. "Tuan Yang, Anda terlalu berhati-hati. Dia terlihat seumuran dengan saya," gumam gadis di dalam tim. "Nona, Anda terlalu muda untuk mengetahui kejahatan hati manusia," jawab pria parubaya itu tak berdaya, tetapi matanya tertuju kepada Luo Xiu sepanjang waktu. Luo Xiu dapat memahami kewaspadaan pria parubaya ini, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup di alam liar. "Maaf mengganggumu, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, Luo Xiu melompat dan menghilang ke dalam hutan yang gelap. Tim pemburu yang terdiri dari 5 orang tadi merupakan pemandangan umum di Pegunungan Guntur. Luo Xiu tahu bahwa pria parubaya itu bersikap waspada kemungkinan karena gadis di dalam tim tersebut. Berdasarkan cara pria parubaya memanggil gadis itu, Luo Xiu tahu bahwa keempat orang itu mungkin membawa gadis tersebut ke pinggiran Pegunungan Guntur untuk pelatihan. Tanpa perlindungan pria parubaya dan yang lainnya, akan sulit bagi sang gadis untuk bertahan hidup tanpa banyak pengalaman. Hari mulai gelap, oleh karena itu, Luo Xiu mencari lubang pohon tersembunyi di dekatnya. Ini adalah pinggiran Pegunungan Guntur. Binatang iblis paling kuat yang bersembunyi di sini berada di tingkatan bawaan. Namun, Luo Xiu tetap bersikap waspada. Dia mengeluarkan cakram formasi pertahanan tingkat kelima dan melapisinya dengan batu vitalitas peringkat menengah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sambil duduk bersila di dalam gua pohon, Luo Xiu mengeluarkan ratusan batu vitalitas peringkat menengah dan membuka cakram formasi pertahanan tingkat kelima. Pemurnian tubuh membutuhkan tidak hanya kondensasi energi darah untuk memurnikan tubuh, tetapi juga energi vitalitas yang cukup antara langit dan bumi untuk memperkuat tubuh. Kemudian, Luo Xiu mengeluarkan manik darah tingkatan pemurnian ilahi dari cincin penyimpanannya. Dalam 3 hari terakhir, dia telah meminum 4 dari 17 manik darah. Sekarang, dia meminum manik darah kelima. Setengah jam kemudian, manik darah level kelima tingkatan pemurnian ilahi berhasil disempurnakan. Aura campuran dari binatang iblis itu masih ada di tubuh Luo Xiu, tetapi segera hancur di bawah gerusan kekuatan hidup dan mati. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari langit di atas Pegunungan Guntur, bercampur dengan perubahan energi vitalitas yang hebat. Saat ini, baik binatang iblis maupun para pemburu yang bersembunyi di hutan menatap ke langit dengan panik. Di langit malam, 3 sosok tampak berdiri di udara, 2 orang di satu sisi dan 1 orang di sisi lainnya. Mereka saling berhadapan dengan aura pertarungan yang hebat. Salah satunya adalah seorang wanita dalam seragam bela diri hitam yang ketat. Tubuhnya montok, dikelilingi oleh api, dan rambut merah panjangnya berkibar tertiup angin. Di depannya ada 2 pria. Salah satunya tinggi dan kekar sambil memegang pedang di tangannya, dan tubuhnya dikelilingi oleh busur petir kecil. Pria lainnya memiliki wajah berkulit putih, mengenakan jubah putih seorang sarjana, dan dikelilingi oleh 9 bendera formasi seukuran telapak tangan. Ketika Luo Xiu berjalan keluar dari lubang pohon dan melihat wanita itu, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Wanita itu adalah Yu Yu. 2 pria di depannya beraga di tingkatan raja. "Lewi Weilong dan Gongsun Qianji, beraninya kalian berdua menghentikanku," seru Yu Yu dengan ekspresi dingin. "Kami hanya mengikuti perintah." "Maaf," jawab Weilong dengan suara berat. "Lebih dari setengah bulan yang lalu, 3 tetua besar keluarga Yan memerintahkan untuk mencarimu di Pegunungan Guntur. Lebih baik kembali bersama kami, jangan sampai kami menyakitimu," ucap Qianji sambil tersenyum tipis. "Jika kamu tidak mengalami cedera jiwa spiritual, kami tidak akan berani menghentikanmu. Tetapi, basis kultivasimu telah menurun hingga ke tingkatan pemurnian ilahi dan kamu bukan tandingan kami. Jika basis kultivasiku pulih, aku akan menghancurkan gerbang gunturmu dan keluarga Gongsun," seru Yu Yu dengan tatapan membunuh di matanya yang indah. "Kamu mengkhianati keluarga Yan, dan kamu akan dijatuhi hukuman mati. Jadi, apakah kamu bisa hidup atau tidak masih menjadi pertanyaan. Jika kamu tidak ingin menyerahkan diri, jangan salahkan aku." Sambil mendengus, Qianji mengangkat tangannya, lalu 9 bendera formasi di sekitarnya terbang keluar dan membentuk formasi di udara. Kemudian dia berteriak, "Weilong, apalagi yang kamu tunggu?" Dalam sekejap mata, Weilong bergegas ke dalam formasi. Diiringi kekuatan yang luar biasa, dia menyerang Yu Yu dengan kilat. Luo Xiu merasa cemas ketika melihat adegan tersebut, tetapi basis kultivasinya terlalu rendah untuk memungkinkannya mengendalikan gerakan terbang di udara. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan apapun selain melihat Yu Yu dikepung oleh 2 raja bela diri. Weilong adalah pemimpin gerbang guntur, sedangkan Qianji adalah pemimpin keluarga Gongsun dan penyihir formasi penyihir tingkat kelima.
Jika seseorang dapat melangkah ke formasi tingkat kelima dan menggunakan indera spiritual Raja Bela Diri, dia dapat mengendalikan bendera formasi untuk mengatur formasi dan membunuh musuh, sehingga membuat kekuatannya jauh lebih tinggi daripada seorang Raja Bela Diri yang berada di level yang sama. Baik Wei Long maupun Qian Ji adalah Raja Bela Diri yang hebat sekuat Qian Hong. Saat dua Raja Bela Diri meluncurkan serangan mereka, tekanan menyapu pegunungan guntur di bawahnya, sehingga membuat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan kultivator seni bela diri manusia gemetar ketakutan. Boom! Tiba-tiba, seseorang jatuh dari langit seperti meteor. Aura api di sekitar tubuhnya membuat Luo Xiu mengenali secara sekilas bahwa itu adalah Yu Yu. Meskipun Yu Yu adalah seorang penguasa bela diri, basis kultivasinya telah menurun ke tingkatan pemurnian ilahi karena cedera jiwa spiritualnya. Dalam menghadapi pengepungan dua Raja Bela Diri, dia tidak mampu mengalahkan mereka. Luo Xiu merasa sangat cemas saat ini. Dia mengerahkan kemampuan gerakan 10 bayangan secara ekstrim dan bergegas menuju tempat Yu Yu jatuh. Namun, Qian Ji menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan bendera formasi dan mengatur formasi perangkap untuk memblokir area tersebut demi mencegah Yu Yu melarikan diri. Selain itu, Wei Long juga jatuh dari udara, dengan noda darah di pedangnya. Dialah yang telah melukai Yu Yu dalam pertarungan itu. Penguasa bela diri Phoenix adalah gelar Yu Yu. Masing-masing dari 10 penguasa bela diri di negara bagian tanah langit memiliki gelarnya sendiri. Boom! Tiba-tiba, api menderu naik di hutan dan menerangi malam. Pada saat yang sama, bayangan besar Phoenix api muncul di udara dan sosok Yu Yu bangkit secara perlahan, dikelilingi oleh aura membunuh yang mengerikan. Ada darah di sudut mulutnya dan luka pisau di pinggangnya. Wei Long, Qian Ji, kalian akan menyesalinya, Yu Yu berkata dengan nada membunuh. Kemudian, dia mengulurkan tangan, dan bayangan Phoenix api meraung serta mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap, cahaya api memenuhi langit. Cahaya yang menyilaukan itu membuat orang tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Sialan, dia kabur. Jika dia menggunakan kekuatan seperti itu, cedera pada jiwa spiritualnya pasti akan kambuh lagi. Ayo tangkap dia. Saat api berangsur-angsur menghilang, Wei Long dan Qian Ji tertutup debu dan pakaian mereka hangus. Kemudian, mereka terbang ke langit dan mengejar ke arah Yu Yu melarikan diri. Ketika Luo Xiu tiba, dia tidak melihat apapun selain hutan pegunungan yang sunyi dengan bekas hitam terbakar di mana-mana. Gerbang guntur, keluarga Gong Sun, ada tatapan membunuh di mata Luo Xiu. Dia mengepalkan tinjunya dan mengingat dua nama tersebut, yaitu Wei Long dan Qian Ji. Luo Xiu tidak dapat menahan perasaan tidak mampu melindungi wanitanya. Oleh karena itu, dia membutuhkan kekuatan sesegera mungkin. Kekuatan yang besar, aku harus menjadi lebih kuat, titik.